Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati narasumber seminar pendidikan SMA Polri Bekasi, Bapak Muhammad Amin. Yang kami hormati Kepala SMA Polri Bekasi, Bapak Dr. Andes Heri Sujianto, MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Polri Bekasi beserta staf. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMA Polri Bekasi, serta orang tua dan wali murid kelas 12 yang kami hormati. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini, Rabu 6 Agustus 2025, kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat untuk melaksanakan acara Seminar Pendidikan Kelas 12 Tahun Ajaran 2025-2026. Izinkan kami menyampaikan susunan acara pada hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, sambutan Kepala SMA Polri Bekasi. Ketiga, pemberian materi seminar oleh Bapak Muhammad Amin. Keempat, sesi tanya jawab. Dan keenam, penutup. Sebelum memulai acara Seminar Pendidikan Kelas 12 Tahun Ajaran 2025-2026, marilah kita sama-sama membuka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Melangkah ke acara kedua, sambutan oleh Kepala SMA Polri Bekasi. Kepada Bapak Dr. Andes Heri Sujianto, MPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Robi sohri sohri wa yasiri amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati narasumber pada kegiatan hari ini, Bapak Muhammad Amin. Yang terhormat Ibu dan Bapak orang tua siswa kelas 12 ataupun wali dari siswa kelas 12. Ucapan terima kasih kami sampaikan atas kehadiran Ibu Bapak orang tua wali kelas 12 pada kesempatan hari ini, Rabu 6 Agustus 2025. Rangkaiannya adalah kegiatan seminar pendidikan yang tidak lain adalah untuk memberikan wawasan, gambaran, menghitung peluang berkaitan dengan masa depan peserta didik putra-putri kita kelas 12 kaitannya dengan perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi kedinasan, perguruan tinggi luar negeri. Karena kalau Bapak Ibu lihat di dinding sebelah kiri itu pampang 80,8% peserta didik kami angkatan 2004-2025 yang saat ini sudah diterima di perguruan tinggi negeri. Syukur alhamdulillah, tahun ini luar biasa peningkatannya. Tahun lalu kalau kami presentasikan itu 76%. Tahun ini sampai detik ini sudah mencapai 80,8%. Itu suatu
keberhasilan yang luar biasa. Namun di sisi lain, ini sudah tentu untuk angkatan 2026 ini memikul beban yang cukup kaitannya dengan prestasi ini. Makanya tadi kami sudah sampaikan kepada putra-putri Bapak Ibu bahwa motivasi itu hanya bagian kecil untuk meraih cita dan masa depan. Kami sudah berkali-kali sampaikan bahwa disiplin itulah yang utama untuk meraih cita masa depan. Jadi motivasi, kepandaian, kecerdasan itu adalah sebagai pelengkap. Disiplin itu adalah kuncinya. Jadi oleh karena itu di sesi yang pertama tadi sudah disampaikan baik oleh saya pribadi sebagai pimpinan sekolah dan Bapak Muhammad Amin sebagai motivator atau yang memberikan gambaran berkaitan dengan perguruan tinggi negeri, termasuk Kementerian Pendidikan pada tahun ini memberlakukan kembali Pak Bu kaitan dengan ujian nasional, cuma istilahnya saja yang berbeda. Kalau dulu disebut dengan UN, ujian nasional, tahun ini jadwalnya bulan November itu disebut dengan TKA, tes kompetensi akademik. Jadi oleh karena itu dalam kegiatan ini kami ingin bersinergi dengan ibu dan bapak sebagai orang tua. Kalau kami fokus pelayanannya di sekolah, memotivasi, memberikan semangat, memberikan pengetahuan, menyampaikan informasi yang berkaitan dengan perguruan tinggi negeri, termasuk kedinasan. Nanti kami informasinya kami peroleh dari Pak Muhammad Amin. Kami lanjutkan, kami sampaikan kepada wali kelas guru BK, kurikulum sampai kepada anak-anak. Silakan nanti Bapak Ibu berkoordinasi dengan Bapak Ibu wali kelas, guru BK, bagaimana langkah kedepannya untuk putra putri kita. Jadi pada akhirnya tujuan kami yang mengumpulkan Bapak Ibu di sini adalah satu, sudah tertentu untuk silaturahmi. Yang kedua adalah untuk bersinergi, berbagi tugas. Biarkan kami yang fokus di sekolah, Bapak Ibu memberikan motivasi dan dorongan semangat pada saat putra putri ada di rumah. Karena tidak kalau demikian sudah tentu ini menjadi bagian yang sangat menentukan. Tadi sudah kami sampaikan kepada putra putri Bapak Ibu, mulailah dari sekarang, jangan main-main dengan masa depan. Karena kalau sekarang kita dimulai, maka masa depan adalah menjadi taruhannya. Karena kita tahu bahwa persaingan bukan semakin mudah, tapi sudah tentu persaingan semakin ketat. Jadi oleh karena itu, sekali lagi pertama kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Yang kedua, mohon maaf jika ada sedikit mundur timing waktunya, karena memang 2 sesi kami harus kosongkan dulu, harus dibersihkan dulu oleh petugas, kemudian baru Bapak Ibu kami persilakan masuk. Kemudian yang ketiga, kami mohon doa dan dukungannya. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita dan harapan anak didik kita, putra putri Bapak Ibu, kita support bersama-sama, dan mudah-mudahan sebagian apa yang kami sudah sampaikan tadi, testimoni dari putra putri kami, alumni kami, ini menjadi menambah semangat, menambah motivasi. Karena hakikatnya setiap orang itu bisa menjadi sukses. Semua orang bisa menjadi sukses. Hanya satu orang yang tidak akan jadi sukses. Tadi putra putri sudah bisa jawab. Hanya orang yang malas yang tidak akan pernah menjadi sukses. Makanya kami sudah bersepakat dengan putra putri Bapak Ibu, masing-masing punya tekad, punya semangat untuk apa? Untuk disiplin, baik disiplin belajar, disiplin ibadah, disiplin apapun yang berkaitan dengan belajar dan masa depan. Karena di tingkat SMA itulah dasar. Selesai SMA itulah pintu gerbang yang utama. Itulah pintu gerbang yang sesungguhnya. Itulah kehidupan yang sebenarnya.
masalah prodi, program, jurusan, biarlah nanti anak-anak yang mulai berpikir menentukan, nanti koordinasi dengan guru BK apa dan bagaimana selayaknya. Kita sebagai guru di sekolah, kami hanya melakukan mapping, berharap melakukan pemetaan supaya apa? Supaya anak-anak kita tidak bersaing dengan teman sendiri dari sekolah yang sama. Tujuannya hanya itu. Jadi melakukan mapping itu supaya tidak bersaing dengan teman sendiri. Kalau bersaing dengan sendiri, hasilnya sudah bisa dilihat. Yang nilainya lebih tinggi udah pasti, itu kesempatan yang pertama. Jadi oleh karena itu di awal Januari nanti kami akan umumkan eligible 40%. Dari 40% itu kami akan panggil Bapak Ibu sebagai orang tua mendampingi putra-putrinya untuk menentukan prodi pilihannya. SNBP berdasarkan prestasi. Jadi oleh karena itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan tujuan baik kita ini senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kesempatan terbanyak nanti kan kami berikan kepada Bapak Muhammad Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melangkah pada inti acara hari ini, pemberian materi seminar pendidikan oleh Bapak Muhammad Amin. Kepada Bapak Muhammad Amin dipersilakan. Ya, mohon maaf bantuannya, Bapak Ibu ada Fortuner tadi, platnya menghalangi. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Korpri Bekasi, Bapak Ibu semua orang tua murid yang kami hormati. Alhamdulillah kita bisa bertemu hari ini. Kita akan diskusi bagaimana masa depan putra putri Bapak Ibu. Ini adalah angkatan pertama Bapak Ibu semua yang acaranya heboh sekali, diadakan di hotel hebat Bapak Ibu ya. Alhamdulillah, tenang buat kepala sekolah kita. Keren banget. Saya biasanya di sekolah Bapak Ibu ya. Ini saya tadi update status heboh pada nanya saya, itu di sekolah mana Pak? Kok ada aja di hotel ya kan, karena Bekasi heboh Pak. Nanya kok bisa Korpri di hotel karena nggak muat siswanya banyak. Hehe, alhamdulillah. Yang lain pada susah Pak. Bapak Ibu ini kan sekarang PPDB ya Allah sedih banget deh ya. SMA Bekasi yang swasta kekurangan murid kan Bapak Ibu ya. Karena sekolah negeri pada buka 50 orang ya Allah, satu kelas 50 sesak napas Bapak Ibu ya. Tapi gimana? Polisi kita ngikut aja. Tapi alhamdulillah Korpri tetap banyak muridnya Pak. Alhamdulillah ya. Bapak Ibu semua, hari ini kita akan ketemu belajar, kita akan belajar diskusi. Oke, sudah siap semuanya. Nah ini hari ini kita akan diskusi bagaimana mendampingi putra putri Bapak Ibu meraih kampus idaman, tidak hanya perguruan tinggi negeri. Kita akan bicara mengenai kedinasan yang masa depan lebih cerah, ataupun yang Bapak Ibu ingin keluar negeri. Informasi akan kita berikan hari ini ya. Oke, kita akan mulai. Sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Shalom, salam sejahtera semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bapak Ibu semua, semangat pagi semua. Semangat ya. Ini awal bulan Agustus kok ya udah lemes ya. Oke, Ibu, selamat datang Bapak Ibu calon-calon jaket kuning nih anaknya nanti ya. Ini Agustus ini tahun depan. 1 tahun lagi Bapak Ibu akan kumpul lagi di kampus UI loh. Kenapa? Karena sekarang ini ternyata orang tua tetap diajak rapat di kampus. Beda zaman kita dulu loh Bu ya. Kalau kita kan mana pernah ya saya ke kampus, datang cuma wisuda doang kan ya. Sekarang kampus kayak SMA. Nanti ada grup WOTK juga ada ya. Kapan gede-gede ya kita ya. WOTK juga ada, nanti lihat aja. UI kumpul ada grup itu orang tua ya. ITB juga ada nih, yang salah nanti ITB juga bisa ya. Nih Bu, lihat Bu, kakak kelas kita. Ini anak-anak tahun kemarin loh Bu, Pak SNBP keterima segini banyak loh. Alhamdulillah. Coba sekolah swasta tetap bisa berprestasi, gak cuma di negeri doang. Yang lewat tes, walah rame banget.
Ibu mau mana? ITB udah ada perwakilannya, UI ada, you can name it, banyak UGM juga ada. Jadi optimis, insya Allah setahun lagi Ananda, Bapak Ibu, putra putri Bapak Ibu, wajahnya akan jadi model spanduk Bapak Ibu. Amin ya Allah. Senangnya ditempel di sekolah kan Bu ya, alhamdulillah. Nah, semua tergantung hari ini. Inilah capaian kakak kelasnya angkatan 2025, 88%. Ya, insya Allah 2026 geger 100%. Amin. Kita punya tagline khusus angkatan 2026, no one left behind. Semuanya keangkut nanti ke kampus-kampus idaman. Amin. Tidak ada satupun tertinggal ya. Perlu kerjasama Bapak orang tua. Oke. Nah ini benar. Sukses ini nggak mungkin sekolah sendirian. Saya yakin sekali berkat kerja keras Bapak Ibu guru BK, guru sekolah, wali kelas, orang tua murid dan anaknya juga. Itulah hasil suksesnya. Sinergi, kolaborasi dan juga saling komunikasi. Bapak Ibu semua, saya sudah kemana-mana. Benar, anak hebat itu pasti dihasilkan dari orang tua hebat bekerja sama dengan sekolah. Ini sekolah, bukan laundry. Pak, saya titip anak saya di sini Pak ya. 3 tahun Pak, tolong disikat Pak, dicuci, minta sukses Pak. Kan saya sudah beres PP Pak. Maaf, ini bukan masalah cucian, ini anak. Tanpa peran serta Bapak Ibu berat Bapak Ibu. Ya makanya alhamdulillah Bapak Ibu sudah hadir ini, sudah hadir. Terima kasih, Bapak Ibu terima kasih sudah hadir. Insya Allah nih Bapak Ibu semua, ini kampus-kampus target kita. Tidak cuma UI dong, Akmil, Akpol, Unhan sudah ada, kakak kelasnya keterima di Unhan kemarin. Yuk ya, kemanapun bisa, semua tergantung hari ini. Bapak Ibu semua bisa. Nah terima kasih, saya sudah bilang sama anaknya tadi. Ini pesan penting, tolong Pak, materinya akan saya berikan nanti PDF-nya. Bapak Ibu bisa minta lewat dari WA saya, tolong di print, dicetak, ditempel di meja anaknya. 3 pesan penting. Yang serius mempersiapkan masa depan, insya Allah akan sukses. Yang kedua, yang bersabar akan beruntung. Baik orang tuanya lagi di bawah ataupun orang tuanya lagi kaya-kayanya, tetap harus sabar. Dan yang ketiga, apa yang kamu tebar sekarang nak, itu akan kamu tuai 5-10 tahun lagi. Yang menebar kerajinan, ketekunan, kesabaran, insya Allah kesuksesan, kemuliaan, kebahagiaan. Tapi kalau kamu menebar kemalasan hari ini, tunggu 10 tahun lagi, kesempitan, kesusahan, nauzubillah min dzalik. Tolong Bapak Ibu ingatkan anaknya. Jadi terima kasih atas undangan hari ini. Bapak Ibu sudah hadir. Saya punya anak, Bapak Ibu punya anak. Kita ini orang tua. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala demi anak. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini. Bapak juga hadir, alhamdulillah Pak. Hari kerja loh nih Pak, hari kerja. Tapi tetap datang menunjukkan bahwa orang tua pesan bagus sekali. Bagus, alhamdulillah meninggalkan kerjaan, cucian, masakan, jemuran, mendung melimpah ya Allah. Demi anak, betul nggak? Demi anak. Saya doa ya Allah, semoga Allah ridho, semoga Tuhan memberkati ini anaknya akan sukses semua ya Allah, amin. Ya inilah pengorbanan Bapak Ibu semua, ya betul Pak, benar. Sukses orang tua itu dilihat dari anaknya. Kalau kita ketemu dengan teman kantor, pengajian, arisan, nggak pernah cerita mobilmu apa sekarang, sepedamu listrik apa enggak? Enggak, ya nggak bicara uang gaji, semua cerita tentang anak. Amin, anaknya di mana Pak? Baru masuk UI. Wih, keren, ya kan gitu kan? Betul, sukses orang tua dilihat dari anaknya. Ya walaupun bapaknya cuma tukang ini, tapi anaknya masuk UI, sukses orang tua. Tapi kalau bapaknya pejabat, uang banyak, kaya, terkenal, tapi kalau anaknya gagal orang tua. Bapaknya doang hebat, anaknya gagal. Oh sedih. Nauzubillah, semoga gak terjadi Bu ya. Jadi sekali lagi, nah tak terasa kan? Ya Allah, baru kemarin Pak saya nganterin sekolah PPDB masuk awal MPLS, sekarang udah mau tamat. Ya Allah, sedih Bu. Ya Allah, cepat banget nak, kamu gedenya nak. Jangan cepat-cepat dong. Nah, nih demi anak, yuk Bu, ingat nanti di bulan April. Bulan April putra putri Bapak Ibu akan ujian tulis berbasis komputer, ujian PTN. Tolong dari sekarang dilingkari tanggal ujiannya, cuti, libur, tinggalkan kerjaan, dampingi antar anaknya ujian. Kenapa? Itu masa paling penting demi masa depan. Dia akan ingat, aku lagi ujian UTBK, ayah yang sibuk itu sampai cuti, senang dia.
Ya tinggalkan kerjaan. Mau sampai kapan kerja terus Pak? Proyek ada terus, kerjaan ada terus, tapi anak cuma sekali ini. Nggak terjadi 2 kali, makanya tinggalkan. Nah, dia jadi apa anak saya Pak? Insya Allah sukses kok. Nah, tapi maaf tak terasa, sayapnya akan semakin kuat Bu. Dan tiba-tiba Bu ya Pak, mohon maaf tiba-tiba dia ngomong, Ma, adek pengen kuliah ke Malang Ma. Astagfirullah, jauh banget. PTN dekat Bekasi aja ada nggak ada ya? Ya nggak ada. Mana ada di dekat Bekasi? Mana ya itu? UI nggak ada di Bekasi. Jadi tolong ibu bapak ya, ini sayapnya makin kuat. Jangan dipotong kan, malah dipotong sayapnya. Jangan jauh-jauh dari ke mama aja ya nak ya lah. Anaknya akan diambil orang juga. Jadi kuatkan hati Bu ya, kuatkan hati Pak. Ya semoga Allah akan lindunginya ya Allah. Nah, cepat banget waktu berlalu dan tiba-tiba meninggalkan rumah ya Allah. Ya, teman-teman semua, waktunya akan tiba juga ini. Dia akan pergi meninggalkan rumah. Kuatkan hati bagi semua. Semoga Allah melindunginya di perantauan nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Waktunya akan tiba. Tidak mungkin anaknya akan dikekang terus, tidak mungkin. Demi masa depannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Restuina kami merantau. Dan jaga ibu kemanapun kamu pergi. Ingatlah doa ibu dan ayah selalu mendampingi ibu. Inilah rasanya bagus semua. Ayo, ayo, ayo. Dampingi kita, anak kita. Inilah rasanya. Cepat banget waktu berlalu. Tapi itulah faktanya. Nah, bagus semua. Ternyata nggak harus jauh-jauh. Nah, kalau misalkan di sini juga ada nih satu, mohon maaf, ibu bapak tolong pertimbangkan anaknya merantau demi masa depannya. Kan tugas kita ini adalah bagaimana caranya agar anak kita mandiri. Karena nggak mungkin kita akan dampingi terus Bu. Ada pesan dari guru besar UI Prof. Renald Kasati. Dia bilang apa? Merantau. Merantau Itu yang orang tua bisa lakukan. Merantau. Berikan kesempatan anak-anak untuk merantau. Betul. Merantau karena sekolah itu yang paling gampang. Merantau karena pekerjaan. Jadi kalau selalu anak itu bersama dibawa ke tiap orang tuanya, dia kan sangat manja. Tapi ketika dia merantau sekolah dan orang tua tidak temenin, gitu ya, kan paling tidak dia harus bisa merawat dirinya, dia harus kunci pintu, dia harus masak sendiri. Rata-rata anak yang merantau bisa masak, rata-rata. Paling nggak bisa masak air lah. Masak air, nggak gosok lah. Ya. Tapi lebih lagi kan mereka paling nggak bisa meracik, bisa Betul. apa? Bisa mengatur diri sendiri, walaupun terseok-seok begitu ya. Tapi harus belajar bagaimana kangen sama orang tua gitu. Betul. Ya saya setuju kalau bisa. Jadi sekali lagi lah. Dan juga ternyata apa nggak harus jauh-jauh. Di sini juga ada dekat-dekat Jakarta, Bekasi kan ya. Nah, menjadi alternatif. Tapi saran saya Bu, izinkan Pak dia merantau baik laki perempuan. Dan yang bagi perempuan yang punya anak perempuan Bu, nanti kalau dia misalkan ada jodohnya, tolong cek dulu calon suaminya ini, tanya dulu Bu. Kalau boleh syarat-syaratnya adalah tanya, Dik kamu pernah kos nggak? Calon suami, ya Bu saya pernah kos. Insya Allah calon suami yang bagus itu. Calon suami yang paling bagus itu adalah yang pernah kos. Kenapa? Anak perempuannya akan bahagia. Ya, Mas cuci piring, iya Dek. Mas masak Mas, iya Dek. Turut Bu, ya gampang disiksa, ya kan ya suaminya itu kan ya. Disuruh-suruh gampang, serba bisa. Dan ciri-ciri yang pernah kos, yang pernah kos, laki-laki pernah kos biasanya akan sayang banget sama keluarganya.
Senang banget kalau keluarganya rame-rame kumpul-kumpul. Kenapa? Tersiksa 4 tahun kos sendirian ibu ya. Capek, jangan sedih. Saya pernah kos, alhamdulillah tahu rasanya seperti apa. Rahasia bangga bersama keluarga. Ya Bu ya, jadi sudah ada. Saya pahami Bapak semua, saya bantu-bantu aja. Saya tidak punya bimbel, saya tidak punya lembaga apapun, tidak ada promosi apapun. Saya tugasnya hanya bantu-bantu saja. Silakan Bapak Ibu sudah punya nomor WA saya akan support kebutuhan informasi Bapak Ibu semua. Tidak perlu khawatir, tidak ada masalah biaya, saya akan bantu. Nah ini sedikit, ini materi PDF-nya Bapak Ibu bisa minta nanti. Putra putri Bapak Ibu tadi dari jam 8 sampai jam 10 sudah ada di sini, matching. Kita akan informasikan lagi sehingga nanti di rumah akan ngobrol dengan cara sama ya. Saya lulusan kebetulan dari teknik elektro Gajah Mada. Saya cuma bantu-bantu aja dengan sedikit ilmu memberikan manfaat kepada semua. Bakti kami demi negeri. Ya, saya pegang 116 SMA Negeri Jakarta, sudah usianya 25 tahun layanan sampai sekarang. Saya bantu-bantu aja Bu ya. Oke, nah ini tadi acaranya di sini jam 8 sampai jam 10, waktunya kurang. Kalau bisa 3 jam Pak, ya Allah. Apa yang kami lakukan Bu di dia Bu ya? Nah, kami melakukan tes penjurusan kuis. Bisa cocok bisa tidak? Silakan nanti tolong tanya anaknya di rumah. Seperti apa hasilnya gini Bu. Nah ya, tentang pengenalan diri. Nah, kita lihat contohnya Bapak Ibu saya laporkan. Hasil tes tadi ada 5. Tolong dicek anaknya. Adek, tadi acara Pak Amin, adek hasilnya apa? Kalau cocok percaya, kalau nggak cocok ganti aja. Nah ini dari bermacam sumber saya kumpulkan. Ternyata ini kuisnya sudah ada 5 golongan. Pertama-tama 1 golongan anak karakter kiri bawah, dominan, sens, dan koleris. Ciri-ciri anak golongan kiri bawah, otaknya paling banyak bekerja kiri bawah. Apa Pak gambarannya Pak? Anak kiri bawah ini biasanya penampilannya rapi, cantik, ganteng Bu. Suka pakai barang bermerek, nggak suka pakai barang KW. Jelas kiri bawah. Ya, anak kiri bawah ini banyak gerak, nggak mau diem, sering ikut ekskul macam-macam, pulangnya sore biasanya. Ini kiri bawah. Ya, bagus, teliti, detail. Lanjut lagi kiri atas, kelompok komplian melankolik tinggi. Kiri atas ini ciri-cirinya pendiam, nggak banyak ngomong, wajahnya serius. Apalagi kalau anak ini cowok nomor 1, adiknya banyak, tambah diem lagi dia. Saya nomor 1 Pak, adiknya 3. Tambah wajahnya lebih serius. Wajahnya lebih kelihatan lebih tua dari usianya. Tingkat kedewasaannya lebih tinggi. Kenapa? Adik saya banyak Pak. Maklum ya kan, banyak mikir. Bagus. Cuman kiri atas ini karena banyak mikir akibatnya dari kelompok anak-anak yang pintar akademiknya bagus biasanya. Ya karena banyak mikir ya bagus. Oke, yang ketiga, kelompok kanan atas. Ciri-ciri anak kanan atas ini ketahuan Bu. Pakai kaos oblong, sendal jepit. Kalau suka pakai baju yang itu, senangnya itu terus yang dipakai. Ya, kanan atas ini kadang-kadang Bu ya orangnya kreatif, punya bakat seni. Memang dari 5 golongan, insya Allah inilah yang akan sukses duluan. Cuman ngomongnya kejauhan. Mama, nanti kalau adik tamat dari UI Mas 10 tahun lagi adik akan jadi astagfirullah, nah, kejauhan 14. Satu-satu dulu, keterima UI dulu aja. Ya kan, ngomongnya tinggi banget gitu loh. Tapi pede banget, sedikit keras kepala. Ya kan, ada ceroboh, kamarnya berantakan. Ya kan ya. Lanjut kanan bawah, nih kelompok influence sanguin Bu. Ciri-ciri anak ini adalah baterai HP-nya paling cepat habis biasanya. Anaknya tenar, gaul, sering ngajak teman-temannya ke rumah. Ya heboh anaknya. Ya jadi anaknya ceria. Update status mulu deh pokoknya di sosmednya tadi. Ini golongan kanan bawah pinter ngomong, ngocehnya bagus. Ya temannya banyak, keren. Yang terakhir adalah golongan anak paling hebat. Kenapa? Semuanya dia bisa. Anak yang tengah ini Bu, ciri-cirinya suka banget nolong orang, gampang tersentuh hatinya. Ma, ada pengemis, makasih dong, 50.000 mah. Gitu ya. Ini golongan yang tengah Bu ya, bagus sekali. Cuman anak tengah ini serba bisa, bagus. Cuman masalah timbul, anak ini paling bingung milih jurusan, karena bisa semua dia. Minggu ini mah ada pengen FK, kedokteran, alhamdulillah. Tiba-tiba bulan depan gak jadi mah pengen hukum UI aja lah. Astagfirullah, ngepot-ngepotnya cepat sekali. Normal itu nggak wajar. Yang penting namanya anak kita tentukan. Nah dari sini lah Bu ya kita lihat. Oh ternyata zaman Hippocrates dulu Yunani kuno sudah ada tentang sanguin, koleris, black melancholis. Semua punya kelebihan, punya kekurangan.
Nah, terus gimana caranya? Diperkuat yang plus, diperbagi minus dong. Itu kehebatannya. Nah, kita lihat sarankan. Tadi anak-anak sudah kita sarankan bagaimana biar lebih hebat. Yang kiri bawah, olahragamu diperkuat. Kiri atas, lebih rajin baca buku. Kanan atas, diolah rasa. Keindahan lebih rapi dong. Nah, jangan pakai kaos oblong terus dong. Sendal jepit terus. Yang kanan bawah, nak, tolong jangan baper-baper terus dong. Galau-galau mulut sih, emosi dijaga. Itu contohnya. Yang tengah, semuanya wajib diolah. Lalu berikutnya, ketahuan. Ciri-ciri anak kiri bawah biasanya fisiknya kuat, tenaganya banyak. Kiri atas ini logikanya kuat, bagus memikir. Kanan atas adalah anaknya kreatif, punya bakat seni, idenya banyak. Kanan bawah, oh ini calon motivator, pintar ngomong, ya, temannya luas. Yang tengah semuanya bisa. Lalu, nah penting Bu, kalau ibu melihat, bapak lihat anak saya kok tiba-tiba diem, kok nangis, galau, emosi, oh perlu refreshing nih. Biar lebih seger lagi gimana? Lihatin gayanya. Contoh yang kiri bawah. Dek, kok tiba-tiba nangis ya? Dek, kita olahraga yuk, ke Senayan yuk, lari-lari yuk. Dia senang olahraga. Berkeringat, lelah akan seger dia. Atau main game bareng, itu senang. Yang kiri atas yang pinter, akademiknya tiba-tiba habis pulangan kok jutek wajahnya, dilipat wajahnya, senggol dikit bacok, marah nih kan ya. Nah, gimana caranya? Ajak jalan-jalan ke mall, wisata, shopping, ke puncak, itu seger dia. Seger, balik lagi. Tapi kalau kanan atas yang sukanya pakai kaos oblong santai itu tiba-tiba ngambek, apa sarangnya di kamar mulu. Oh, saran saya tetap di kamar, tidur, nonton, makan. Nah, itu bagus sekali ya. Lalu yang kiri kanan bawah, biasanya temannya banyak, ramai-ramai, dia tiba-tiba sedih, nangis sendirian di kamar. Caranya gimana? Panggil teman-teman akrabnya ke rumah, suruh ngobrol, bercanda sama teman anak kita. Tolong dong ngobrol sama adik, kenapa kok nangis? Nah, teman-teman akan memperkuat dirinya. Tapi kalau anak yang tengah serba bisa tadi, tiba-tiba diem aja. Oh, ini adalah solusinya, ibadahnya diperkuat. Nah, coba ya, pendekatan Tuhannya harus lebih kuat, karena ciri-cirinya beda-beda. Nah, lupa, anak-anak tiap anak beda cara belajar, beda zaman kita dulu. Kalau zaman kita belajar, tangan di meja, dilipat, diam. Itu jadul. Dek, kalau belajar kamarnya harus hening dong. Masa pakai musik, matiin musiknya? Beda-beda Bu. Kiri bawah, belajarnya dengan ingatan, daya ingatnya kuat sekali, teliti, detail. Itu kiri bawah. Kalau kiri atas Bu, ini anaknya ini nggak suka ngafal, dia lemah banget ngafal, lebih suka melogika ngitung. Tapi kalau kanan atas, hati-hati Bu, ini anak ini bakat seniman Bu ya. Kanan atas ini, maaf, nggak suka yang panjang, rumit, sulit. Kanan atas ini senangnya yang gampang, mudah, praktis, cepat. Itu ciri-cirinya ya, itu kanan atas. Nah, kanan bawah belajarnya rame-rame. Ini anak bimbel banget, ya kan ya. Senangnya belajar sama teman-temannya, rame, itu senang ngobrol. Nah, lalu yang terakhir adalah apa? Semuanya dicampur-campur di tengah. Tapi tolong kalau bapak ibu ada privat, guru privat ke rumah, tolong dong sesuaikan dengan karakter anaknya. Contoh, kalau anak yang tadi pendiam kiri atas nih, anak kiri atas nggak suka banget guru privatnya yang banyak ngomong. Dia senangnya guru privatnya pendiam, pintar, itu dia tadi. Senang, Pak, ini gimana Pak begini? Oh iya betul. Ini Pak, ini gimana? Oh gitu. Nggak, ya, kalau yang ini beda. Anaknya kanan bawah, maaf, dia bukan cari guru yang paling pintar, enggak. Ya Bu ya, ngamuk dia Bu. Kalau misalkan ada gurunya sampai datangnya yang ini, kalau gurunya kiri atas nih, serius tadi, gurunya banyak ngomong, nih kok rame banget nih bapak ngomong doang kan ya, sama ngerjain soal, nggak bisa. Tapi kalau ini nggak bisa Bu. Kanan bawah, anaknya ceria, pulang sekolah capek, langsung minat soal kerjain, ngambek dia. Kalau gurunya buat kanan bawah nih, tanya dulu, gimana deh hari ini deh, capek ya? Iya Pak, ya Allah Pak, capek wali, oh iya capek, sabar ya, nggak sabar yuk, kita kerjain soal yuk. Nah gitu pelan-pelan masuk. Beda-beda gaya anak, tolong bilangin sama guru privatnya, model karakter anak saya Pak harus banyak ngomong Pak, jangan diem doang. Itu beda-beda, sesuaikan Bu ya. Nah, ini macam-macam setelah itu, belajar lagi. Nah, ternyata kalau nilai jelek, beda-beda respon. Anak kita beda-beda alasan. Tolong Bapak Ibu bisa mengerti kenapa dia ngomong begitu. Oh maklum. Nah ini saran kami tadi. Yang tengah harus lebih banyak tolong temannya, bantu temannya. Yang kiri bawah belajarnya. Nah Bu, kiri bawah ini maaf,
Anak yang banyak gerak biasanya paling nggak betah duduk lama di meja belajar. Mohon dimengerti, nggak bisa kiri bawah terus diikat di kursi 1 jam pokoknya di sini. Anak kiri bawah ini karena energinya banyak gerak, paling belajar 15 menit. Nggak apa-apa, break dulu, tapi balik lagi gitu loh. Diulang-ulang sebentar, tapi ulang saran saya ulang lagi yuk, ulang lagi gitu loh caranya. Nggak bisa 1 jam diam. Kiri atas ini Bu, rajin beli buku Pak, tapi nggak sempet bacanya. Ini di kamarnya sering beli buku ditumpuk dalam plastik tetap belum dibuka. Cuma beli doang, makanya sarannya bikin prioritas dong. Nah, ini satu itu dulu dibaca, selesai baru beli lagi, gitu loh ya. Kanan bawah, belajarnya terlalu ngingetin teman. Dek, belajar Bible itu Dek, mah nggak mau mah nggak ada temennya. Ini teman kuncinya tadi, makanya saran saya coba pilih teman yang rajin, anaknya kan rajin. Tapi bedanya, Pak, anak saya kanan atas Pak, kalau di meja belajar kok ya lupa betah 3 jam. Alhamdulillah. Belajar Bu, oh ternyata belajar cuma 15 menit, sisanya ngayal. Alah. 1 jam aja, tapi dapat apa? Jangan cuma lama doang Bu, tolong bilang sama anaknya. Dan ternyata beda-beda respon. Ibu bapak bagaimana cara motivasi anak kita? Beda-beda. Coba ibu dengar kan, anak yang paling hebat, yang sederhana penampilannya Bu, yang tengah itu apa sering ngomongnya? Mama, papa, hidup nih di dunia cuma sementara. Yang penting akhirat. Ini benar juga, tapi proporsional nah, yang ya jangan akhirat doang, dunia juga penting. Nah ini memang yang penting dia bahagia, keren, bagus. Tapi yang kiri bawah paling mudah dimotivasi. Kiri bawah akan semangat banget kalau berhubungan dengan duit Bu, doyan ya Bu ya. Dek, nanti kalau keterima di UI mama beliin motor. Semangat. Dek, nanti kakak kalau keterima di UI mama beliin HP baru yang mereknya buah-buahan itu. Semangat. HP merek buah-buahan. Senang ya. Nah, beda-beda ini calon orang kaya. Orangnya teliti loh. Kan dia tadi. Nah, tapi kalau kiri atas yang serius itu, mohon maaf, anaknya inginnya orang tuanya percaya sama dirinya, diberikan percaya karena ini calon pemimpin hebat. Tapi kalau yang kanan atas seringnya dipuji, sering muji di depan keluarga, maka kakak akan senang. Ini calon pengusaha hebat Pak, idenya banyak. Tapi mohon maaf kalau yang kanan bawah, yang temannya banyak Bu, yang sering ngajak temannya ke rumah rame, ternyata bukan duit bukan segalanya Pak, jabatan bukan utama. Saya jangan dipuji, saya takut sombong. Nah ternyata teman kita kanan bawah, anak kita senangnya apa? Dicintai, disayang, dipeluk orang tua yang jadi cium, dia akan senang. Yang penting teman-teman saya banyak. Inilah ciri-ciri anak beda-beda, ya Bu ya. Nah dari sinilah ternyata, coba ingat Bu Pak, anak kita waktu kecil senang nonton kartun apa kartunnya? Karakternya itu dia. Kartunya apa Pak? Ternyata 5 karakter, yaitu teman-temannya SpongeBob. Ingat nggak Bapak Ibu semua ya? SpongeBob SquarePants ya. SpongeBob SquarePants itu kan ada teman-temannya banyak. Contoh, yang karakter kiri bawah, ambis, cita-citanya tinggi, teliti, detail, suka duit. Siapa ya? Itu adalah karakter. Nah, Mr. Keren. Itu karakternya kiri bawah. Kalau kiri atas, pendiam, banyak mikir, pintar, sukanya nyuruh-nyuruh, tegas banget. Itu adalah namanya Squidward. Itu teman SpongeBob. Kalau kanan atas, kocak, kreatif, usil, suka bercanda, yang percaya diri tinggi, agak keras kepala, ceroboh. Itu adalah Patrick namanya. Yang kanan bawah, dari wajahnya ketahuan, murah senyum, ceria, mager, baper. Itu adalah SpongeBob sendiri. Nah, yang tengah adalah gambaran suka nolong, Sandy. Oh, tadi anak-anak udah tahu. Nah, Bu, ternyata apa? Dari sini keluarlah rekomendasi. Kira-kira cocoknya apa? Silakan saya bilang, cocok ambil, gak cocok ganti. Yang paling tahu dirimu sendiri. Kiri bawah, orangnya aktif, banyak gerak, gak suka duduk diam di kantor, gak suka kerjaan 9 to 5, gak suka. Dia senangnya traveling, dinas keluar kota, ke lapangan, aktif, orangnya ambis, teliti detail. Kiri bawah. Kiri atas nggak suka keliling-keliling, senangnya di kantor, duduk di kantor 9 to 5, banyak mikir, sukanya nyuruh-nyuruh, ahli, cenderungnya introvert, nggak suka ketemu sama orang. Pinter, ahli, jenius dia, fokus sekali. Ini adalah golongan kiri atas. Kalau kanan atas, satu kata, aku nggak suka diatur-atur, aku ingin bebas.
Kanan atas orangnya kreatif, idenya banyak, punya bakat seni, ya, percaya dirinya tinggi, sedikit keras kepala, agak ceroboh. Ini golongan kanan atas, ya. Kanan bawah, ini orangnya, senang banget ketemu sama orang, suka tampil, heboh, ceria, jaringannya luas, kemampuan bicaranya bagus. Ini golongan yang kanan bawah. Yang tengah, semuanya dia bisa. Tapi satu, tergantung temannya. Kenapa? 80% itu pengaruh lingkungan. Tolong dicek hati-hati, temannya harus sama. Kalau dia pengen FK kedokteran, harus kumpul sama teman-teman yang pengen kedokteran. Kalau dia pengen hukum, nggak boleh gaul sama yang lain, harus gaul sama-sama yang pengen hukum apa, dia akan semangat. Itu saran saya. Ya Bu ya. Jadi pengaruh lingkungan 80%. Nah ini dia, teman itu 80% saya bilang. Hati-hati nak, kamu hebat tapi salah gaul, efeknya kayak gini. Temanmu sekarang siapa? Buku apa? Dan mau berubah apa enggak? Jangan salah pilih teman, efeknya panjang. Ini kan gara-gara salah pilih teman. Salah gaul. Dan kucing gaul sama kambing, kelakuan kayak gini kan, ya mana mecik kan kayak gini kan. Ini gara-gara salah milih teman gitu loh. Ya Bu ya. Nah, lalu apa? Nah dia, ini dia. Nah ini ada habis acara. Habis acara tadi kita dengarkan seperti apa videonya. Sudah, yuk kita mulai. Sudah, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Kami anak SMA Korpri Bekasi, angkatan 2026. Amin ya Allah ya. Anak kita di sini. Seperti apa anaknya Bu? Nah inilah testimoninya ya. Habis acara, anak-anak Bapak Ibu diminta menuliskan. Nah, tamat SMA kemana, kelebihanmu apa, kelemahanmu apa. Bapak Ibu berhak tahu hasilnya apa. Sudah ada, silakan nanti hubungi wali kelas ataupun guru BK-nya. Bu, tolong dong hasil anak saya difotoin kan Bu ya. Karena pas selama ini kan Bapak Ibu kadang-kadang kalau nanya anaknya kan nggak dijawab. Dek, adek tamat SMA mau jurusan apa? Tahu deh. Astagfirullah. Emosi. Ini sudah ada loh, mereka nulis loh, ya. Nih, tapi tolong Bu, nanti kalau sudah dapat fotonya, tolong disimpan pura-pura nggak tahu ya. Karena di sini ada kelemahannya. Rata saya bahas tadi sama. Kelemahan semua anak 277 ternyata sama Bu. Kelemahanmu apa? Satu kata, males. Tolong jangan jadi masalah sambil rumah. Amin sini, duduk. Mama sudah baca, kamu nulis apa? Males kan? Ini anak yang nih Pak Amin ember juga nih dibocorin nih. Ya anggaplah Bapak Ibu nggak tahu ya, diam-diam aja. Sini sudah tuliskan Bu. Hobi, minatnya, mata pelajaran apa, suka ini, bagaimana tesnya. Ini contoh. Ya. Oke, saya dapat bintang berapa nih? 1, 2. Ini bintang 5 Pak. Alhamdulillah, ada bintang 5. Senang nih kan? Nih hasilnya tengah-tengah saya. Ternyata ini tadi. Ada lagi mana? Wih, mantap. Ada lagi apa nih? Wih, suka banget Pak Amin, keren. Alhamdulillah. Ini macam-macam. Saya senang sekali berjawab. Wih, saya sangat menikmati acara di Batam. Ada lagi. Ada lagi lagi. Bukan saya yang ngomong, bukan saya loh. Ini anak gurunya ngomong loh ya. Dikira pilih lagi kan, bukan saya loh ya. Wih, seru banget. Wah, apa banyak tergoda. Wah, ya apa namanya kira atas motivasi. Ini ada motivasi, padahal acaranya nggak ada motivasi Bu ya. Ini nggak ada motivasi. Maaf, anak SMA saran saya Pak, jangan pakai kata motivasi. Acara SMA itu mohon maaf, kata motivasi sebaiknya dihilangkan. Anak-anak trauma Pak. Ya kenapa? Ada aja acara motivasi, duduknya paling belakang, paling acaranya kayak gitu. Tiba-tiba tengah acara lampu dimatikan, mulai pegang dadamu, bayangkan orang tuamu tiada. Ya elah, masih juga kayak SMP, elah, kebal, ya kan elah, kebal mereka. Jadi asumsi anak-anak kadang-kadang kalau motivasi pasti nangis deh. Itu beda. Gak boleh lagi seharusnya, sebenarnya beda lagi. Ini kalau gue cocok banget Pak, cocok banget. Alhamdulillah ya kan dia belum pernah mendapat seminar gini gue. Alhamdulillah ya, asik macam-macam, asik banget lah gue macam-macam ya. Anak, yang
penting mereka senang ya Bu. Itulah dari saya bilang tadi. Oke, sudah mencari. Oke, nah ini adalah beberapa saat saja yang kakak ngantuk tadi kan berpikir pada kacau. Ini ada yang bilang, Bu ya, itu tadi silakan Ibu baca nanti ya. Anaknya nulis apa? Minta foto aja Bu. BK, tolong dong foto anak saya. Namanya ini kelas berapa? Insya Allah akan difotokan. Oke, sudah ya. Inilah beberapa ide-ide di Jakarta. Jadi Bu Bang semua, jalur PTN itu sampai Juli. 31 Juli. Jadi bersemangat sampai 31 Juli kita kejar itu PTN. Kedinasan, tidak boleh ada lagi PTN yang buka Agustus. Jadi batas akhirnya 31 Juli. Kita akan ketemu. Oke, makanya perlu sinergi komunikasi di sudah. Nah, kami mohon sebelum lanjut tolong Ibu Bapak inspirasi anaknya motivasi, semangatin. Tolong baik-baik ngomong, jangan pakai marah lagi. Udah Bu, jangan pakai marah, ngomelnya dikurangi lah Bu. Ya Allah. Pak, nama saya Pak, begitu kelas 20 semakin kencang ngomelnya Pak, ya Allah. Tolong Ibu Bapak, ini anak-anak curhat loh. Satu kata yang paling sering ibu saya lakukan Pak, begitu saya naik kelas 12. Satu kata apa? Belajar. Ini dia, jam 15 pulang dari sekolah. Sampai rumah jam 16 kan, buka sepatu di kursi, duduk, buka tas, ambil HP nih. Kita ambil HP, mama lewat. Main HP terus belajar, nah belajar. Astagfirullah Pak, jam 16 suruh belajar lagi. Untung anaknya gak mau dia mah. Oh maksudnya ya Allah Pak suruh belajar jam 16 baru nyampe belajar lagi. Emang sangka saya di sekolah jualan kacang apa? Belajar ngomongnya sama semua. Belajar terus apes saya Pak. Apes saya lagi belajar 3 jam. Mama gak lewat. Begitu saya pegang jam, mama lewat. Main ya Allah apes banget ya. Belajar gak lewat 3 jam. Begitu pegang sebentar lihat tugas. Ya Allah lihat game. Nah, tolong Bu ya, Bu. Tolonglah hadirin ini inspirasi teladan Bu. Ini anak-anak juga ngomel ke saya. Mama ngomong disuruh belajar doang. Amin, belajar. Jam 7 habis isya belajar, kamu dari main HP terus mau jadi apa di kelas 2 harus main HP terus ya Allah, mamanya megang HP TikTokan Bu ya. Wah, astagfirullah. Anaknya ngomong, mamanya TikTokan. Anaknya ngomong, jadi tolongin teladan lah. Udahlah, nanti belajar mama simpan HP-nya. Temenin Bu belajar itu. Di masa depan anaknya. Dan satu lagi Bu, mohon maaf Bapak. Aku nggak mau. Ya nih, Bu Pak. Percaya putra putri Bapak Bu hebat, bisa masuk PTN hebat. Yang penting sabar sampai 31 Juli. Tolong jangan daftarkan ke swasta dulu. Karena kalau Bapak yang daftarkan swasta dulu, beda nanti beresponnya Bu. Adek, Mama udah daftarin kamu swasta, udah dapat kok kampusnya. Anaknya bilang, ngapain lagi aku belajar capek-capek? Yang main HP, main game. Nah, padahal anaknya mampu masuk UI. Cuma karena orang tuanya nggak sabar, akhirnya nggak percaya, kan kasihan sayang gitu loh. Lalu apa Bu, Pak, Bu, tidak ada anak yang suka dibanding-bandingkan. Apalagi sama kakak. Coba yang rajin dong, tiru kakakmu udah mulai UI, dia rajin. Kalau kamu ya Allah, nah pulang sore, malas ya Allah, kamu ini anak siapa? Astagfirullahaladzim, lamanya siapa? Aduh ya Allah, jangan Bu ya, tolong ya Bu ya, tolong lah, jangan banding-bandingkan. Nggak ada suka sama adiknya, kakaknya, sama bagusnya banding sama dia dulu waktu SMP. Dulu SMP rajin, sekarang kok agak malas, semangat ya. Dan terakhir adalah apa, kalau nggak berubah juga doa terus, usaha, ikhtiar dan tawakal. Ya Allah, semoga Allah memberikan hidayah sama dia lembut hatinya kan Bu ya. Kita dari sampai 31 Juli. Jadi tolong sampai 31 Juli satu kata sabar. Amin. Ada apa Ma? Mau marah ya Ma? Habis acara tadi di hotel berbabu, Mama gak marah lagi. Nah, Mama nanya mau makan apa Nak? Makan apa? Soto boleh Mak? Soto siap. Minggu depan opor mana? Opor siap Mak. Sabar ya Bu, sampai 31 Juli Bu. Begitu Agustus dia sudah kuliah UI, Ma opor ayam lagi dong. Enak aja Nak, capek Mama Nak sabar Nak, ya Allah. Udah kuliah tuh udah bisa asem aja, tempe bacem aja udah cukup. Ya Allah, enak aja, capek tahu nggak? Nah, ya sampai 31 Juli aja lah sabar. Ya Bu ya, demi masa depan kita. Pak, saya ini nggak pinter Pak, nggak apa-apa saya bilang. Pinter bagus, beruntung, tapi bukan segalanya. Sukses orang itu bukan karena pinter Bu.
Ya, ini dia, tolong Bu ya Pak, saya nggak pintar matematika Pak. Nggak apa-apa, emang kalau pintar matematika pasti sukses. Emang kalau nggak bisa matematika suram? Nggak juga, contoh nih, Kang Seto. Udah tua tapi dibantu Kak juga ya, tetap harusnya kakek Seto nih kan ya. Rambutnya masih bagus lagi Bu, saya rambutnya ya Allah bagus ya. Masih bagus Pak rambutnya, asli loh. Heran ya. Ini Kak Seto bilang apa? Matematika saya dulu cuma 4. Alhamdulillah masih hidup sampai sekarang, masih hidup sekarang. Profesor Seto Mulyadi. Cuma artinya apa? Pinter bagus, tapi ingat nak, saya bilang penentu sukses bukan pinter doang. 15%. 85% yang akan membuat ilmu sukses adalah apa? Attitude, sikap, budi pekerti, akhlak mulia, sopan, santun, jujur, disiplin. Itu dia. Jadi selama Bapak Ibu anaknya sopan, santun, jujur, ini insya Allah sukses. Walaupun akademiknya kan beda-beda tiap orang. Ibu ya sudah di sini. Jadi ya ini ada tuh. Jadi inilah beberapa materi saya selalu ada dulu sebelum ini. Nah ini beberapa materi saya di kampus ya. Ya ini saya juga mau isi acara di Tarmus. Materi sama. Semua yang saya berikan Tarmus sama Jakarta sama. Bapak Ibu juga berhak dapat ini. Nah, oke kita mulai. Ini saya bilang tadi sama anak-anak, keras saya ngomong. Mau jadi apa nanti di muda? Tobat masa depan. Saya bilang semangatlah. Masa depan tergantung hari ini, berkaitan dengan jadwal. Kelas 12 rawan. Tolong Bu, masa depan kita di semester ini nih, semester 5. Semester 5 penentuannya. Kenapa? Karena kalau pengen undangan, dapat ini harus naik terus gitu loh. Ya, jadi ini sempat turun kan kemarin. Di kelas 11 sempat turun nih. Gara-gara apa? Sibuk organisasi, OSIS sehingga kecolongan. Nah, masih ada kesempatan di semester 5 harus naik banget agar bisa keterima di undangan jalur tadi, ya. Tapi anak nanya, Pak Amin, emang kalau tamatan PTN hebat pasti sukses? Ya enggak juga, nah. Tapi kan peluang sukses lebih besar. Kenapa saya harus PTN, Pak? Karena satu, rasa bangga itu nggak bisa dibeli pakai duit, nah. Beda, makanya usaha dulu yang lewat tes pemenang, dia akan lewat apa? Aku anak menang seleksi. Bismillah. Rasa bangga sampai dengan kamu akan dibawa sampai tua nanti ya. Jadi Bapak Ibu semua, ini penyebab sering gagal. Anak-anak nggak fokus, sibuk ngurusin buku tahunan. Foto di mana ya? Kostumnya apa ya? Promenade jadi mana ya? Astagfirullah. Tolong dibantu ya Bu ya, Pak. Dibantu untuk ngurus buku tahunan. Anaknya fokus belajar aja lah gitu loh. Lalu apa? Ini juga ada nih. Ya, tolong yang ingin kedinasan, yang ingin akmil akpol, tolong saya harap jangan fokus di akmil akpol saja, karena pengumuman itu di ujung Juli, awal Agustus. Kalau gagal itu repot. Mau nyoba negeri udah tutup. Makanya saran saya tetap coba negeri, UTBK, mandiri, pegangan, tetap juga kedinasan. Karena kedinasan di ujung belakangan. Jadi tolong punya rencana dari A sampai dengan Z, dibantu aja. Oke? Nah, tanggal-tanggal bagaimana Pak tanggalan? Nah, Ibu, jadi memang saingan banyak kok. Pasti. Tapi yakinlah kalau Allah sudah berkehendak, nggak ada mustahil. Yang sah itu aku Pak. Amin. Optimis kan? Yang penting tugasmu usaha sama doa. Nah, bagaimana Pak tanggal-tanggalnya? Kita lihat yang lebih cepat saja. Capek memang demi masa depan. Oke, nah ini rasanya. Anak-anak sekarang itu berat. Tolong dibantu ya Pak. Jangan nama tekanan. Dibantu babak belur mereka. Karena masa depan mereka. Makanya tolong lebih sabar sama anak-anak. Oke, sudah di sini. Nah, tamat kuliah mau kemana? Macam-macam. Silakan. Tapi mohon maaf ya, masih kuliah lah anak kita, masa langsung nikah masih muda, ya. Bapak Ibu jangan khawatir tentang biaya, ya. Biaya sudah ada solusi. Ayah saya dari Kuala Tunggal Jambi, Bapak Ibu semua seorang guru SD dan nelayan. Saya ngerti artinya miskin dihina. Nah, 2 kata, maaf Pak, Bu, saran kami tolong bilang sama anaknya 2 kata ini. Demi masa depannya seperti yang saya bilang, amin. Ayah gak punya warisan, ayah cuma guru SD, amin anak nomor 1, adikmu banyak. Nah, 2 kata apa? Amin, tahu diri ya. Saya anak yang tahu diri. Tolong bilang sama anaknya, anak tahu diri nak. Ayah ini belum tentu hidup 100 tahun lagi. Ya ayah, jabatan ayah sementara. Kalau udah dicabut jabatannya, maaf beda. Makanya kamu ilmu yang akan menyelamatkan kamu dunia akhirat. Selalu belajar ya. Tadi sekarang ini kalau di kampung kami miskin Bu, mampu ditanya, nggak ada orang tua. Ayah, bunda, kami sudah tamat SMA, kami pengen kuliah. Satu kampung orang tuanya sama ngomongnya. Mau kuliah nak, mau merantau kemana kami ayah? Satu kata, mau merantau. Oh, udah ya. Kami boleh ke Bali ayah kuliahnya? Bukan ke Bali nak, maksudnya budaya nak, nggak usah kuliah. Budaya nak.
kerja aja. Udah ya, yang sabar ya Allah. Dikira boleh kuliah ke Bali. Duit dari mana? Gak ada duit, ya kan ya? Itu jabul. Sekarang sudah ada solusi. Namanya apa? KIP kuliah. Nah, Bapak semua, ini bantuan pemerintah. Bagi yang tidak mampu, kasih tahu saudara kita, penghasilan orang tuanya nggak tentu, 4 juta kurang sebulan, keterima PTN manapun, semua PTN Indonesia Raya. Dicek benar nggak mampu, maka 4 tahun gratis, dan juga anaknya akan dapat beasiswa. Digaji 800 sampai 1,5 juta rupiah per bulan selama 4 tahun. Bismillah ya. Kalau Bapak Ibu KTP-nya masih Jakarta ada lanjutan KJP yaitu KJBu. Ya Bismillah, atur surat-suratnya aja. Oke, sudah. Nah sekarang kita akan masuk kepada jadwal. Nah di jadwalnya, jadwal Bu tolong ingatkan September. September adalah ujian tengah semester. Kemudian lagi Desember. Desember itu jadwal akhir semester. 19 bagi rapor, libur, Natal, tahun baru, selesai belajar, selesai. Tidak ada semester 6. Dan tiba-tiba putra putri Bapak Ibu angkatan pertama yang akan merasakan ujian nasional bangkit dari kubur. Ya Allah, setelah 6 tahun gak ada ujian nasional, ada lagi di bulan November tanggal 1. Ya Allah, apa tuh Pak TK kita kalian nanti? Nah sekalian sini Bu. Nah apa yang terjadi 2026? Nanti dia Januari 2026 sudah nggak ada belajar. Yang langkah pertama apa? Di awal Januari launching jalur masuk perguruan tinggi negeri. Diumumkan ada 3 jalur. Pertama lewat undangan, lewat tes sama mandiri. Ya, kapan itu Pak? Nah ini perlu dicermati penanggalan. Februari itu insya Allah awal puasa. Pertengahan Maret itu sudah Lebaran. Jadi agak beda suasananya. Ya Bu ya. Nah kita mulai. Awal Januari sekolah sudah akan meranking semua mata pelajaran 5 semester sudah di ranking. Lalu di ranking 1 sampai 100%. Diambil 40% yang juara. Itulah anak-anak hebat yang akan ikut jalur undangan namanya SNBP. Anak tersebut disebut dengan nama anak-anak eligible. Ya, diberikan formulir gratis. Gratis, nggak ada dibayar. Tinggal nulis 2 pilihan. Kapan? Di Februari. Februari nulis pilihannya 2, keluarnya di bulan Maret. Selesai SNBP. Nah, kalau sudah keluar SNBP Pak, jalur undangan PPKB dulu, PMDK zaman kita ya, PMDK PPUD, itu wajib diambil, nggak boleh dibuang. Kalau diterima, Bu, diterima, mau diambil, ada buang, daftar ulang apa enggak, efeknya sama. Sekali kita terima SNBP, maka akunnya akan dikunci seumur hidup. Anak tersebut tidak akan mungkin keterima di jalur manapun lagi di Indonesia Raya ini PTN selama hidupnya. Jadi tolong hati-hati. Yang sudah keterima SNBP dilarang ikut-ikutan kedinasan. Nggak boleh coba-coba ke luar negeri. Kenapa? Kalau coba keterima luar negeri, kedinasan pasti SNBP dibuang. Kalau SNBP dibuang, yang kena adalah nama baik sekolah. Adik-adik kelasnya di tahun berikutnya akan kena, semakin dikurangi. Ya, hati-hati ya. Oke, jadi saran saya kalau memang pengen kedinasan, coba luar negeri, sebaiknya ikutan UTBK aja. Mandiri itu ikut, boleh dibuang. Tapi SNBP tidak boleh dibuang. Jalur pertama selesai, Maret. Dan mohon maaf, biasanya sekolah, program sekolah, anak sekolah se-Indonesia Raya selesai di akhir Maret. Jadi kalau sudah akhir Maret, sudah nggak sekolah lagi, selesai dengan urusan sekolah, silakan cari selamat sendiri-sendiri mau jadi apa. Tugas sekolah selesai, sampai dengan Maret aja biasanya. Ya Allah, ya selesai ya. Nah, di jalur kedua, jalur masuk PTN kedua namanya adalah SNBT lewat tes. Zaman kita dulu namanya UMPTN. Ya, tapi mulai tahun 2019 tesnya pakai komputer, nggak pakai kertas, namanya UTBK, ujian tulis berbasis komputer. Tesnya di kampus yang kita milih bebas. Pak, saya ujiannya di UNJ, boleh, di UI silakan, di Jogja monggo. Tempat tes nggak ngaruh, yang penting lah tesnya. Sudah selesai, nah hasilnya nanti pada bulan Mei selesai. Kalau zaman kita dulu UMPTN, kalau sudah gagal nggak ada jalur lagi, tahun depan coba lagi. Tapi mulai tahun 2009 timbul jalur ketiga, yaitu jalur mandiri yang diadakan oleh PTN masing-masing.
namanya kayak UI, SIMAK UI, UGM, UGM, ITB, SMITB, macam-macam. Semua kampus hebat biasanya ada jalur mandiri. Mau pakai tes, mau pakai skor UTBK, mau pakai rapot, beda-beda cara. Ya semua mandiri kalau ikut Pak boleh diterima. Saya ikut semua Pak, semua mungkin terima. Tapi maaf, hanya sampai 31 Juli saja. Tidak boleh ada PTN yang buka lagi lewat tanggal 31 Juli. Jadi Bapak Ibu semua semangat. Ini dia jadwalnya. Ya Allah. Kalau ini tadi versi yang ramah. Begini Allah. Ya, 2 versi. Saya akan berikan lagi nanti update-nya ya. Nah sekarang kita lihat. Nah ini dia. Amin. Jalur yang pertama kali buka, perguruan tinggi negeri yang pertama kali buka adalah ITS kelas internasional. Pendaftaran Januari 2026, hasilnya keluar Februari 2026. Ini tanpa tes, beli formulir, isi data, nilai rapot, sertakan sertifikat TOEFL bahasa Inggris, selesai Februari selesai. Tinggal kuliahnya aja. Waduh. Yang kedua setelah ITS Inter adalah UGM Inter. Kelas Inter bukanya duluan. Peluang terimanya besar. Kenapa? Harganya relatif lebih mahal. Pak, kalau saya keterima nih Pak, kelas Inter di bulan Januari Februari, apakah masih bisa ikut SNPP? Bisa. Apakah lewat UTBK masih keterima? Bisa. Mandiri keterima? Semuanya mungkin diterima. Kalau saya buang Pak, IUP UGM sama ITS Inter dibuang tidak apa-apa. Ya karena pakai tes. Oke, sudah. Sampai kapan Pak tesnya? Sampai dengan 31 Juli. Jadi Bapak Ibu semua, panjang perjalanan kita, insya Allah kita kejar semua jurusan yang manapun, UI, PTN, 31 Juli. Jangan menyerah sebelum tanggal 31 Juli. Saya support informasi, materi pelajaran kepada Bapak Ibu semua ya. Oke, sudah semuanya, santai tadi. Nah, Bapak Ibu, anak-anaknya yang juara lomba, apapun lomba, bisa keterima di PTN hebat tanpa tes. Juara olahraga, seni budaya, piagam disimpan. Ada juga nanti hafiz Quran. Walaupun hanya 5 juz bisa, 5 juz aja cukup. Ya alhamdulillah bisa. Keterima di PTN, ITB, UI, UGM bisa tanpa tes. Nanti ya silakan jalurnya ada. Ketua OSIS banyak jalur khusus. Nanti ada lagi ketua eskul, ada lagi apa macam-macam. Nah, Akmil bersiap-siap. Kemarin baru selesai di awal Agustus kan pengumumannya Pantuhir. Oke, berarti tahun depan insya Allah bulan Mei sudah proses. Bahan-bahannya minta ke saya akan bantu. Kalau Apol dari Maret biasanya, saya akan berikan bahannya, support. Semangat. Nah ini kedinasan juga. Masa depan lebih cerah. Kelemahan kedinasan apa? Paling belakang. Ini 28 Juni baru mulai proses. Pengumumannya September. Artinya apa? Anaknya sudah kuliah sebulan di UI, tiba-tiba PK instan pengumuman. Oh ditinggal pasti UI-nya. Demi masa depan, IPDN keluar ya pasti milih IPDN, masa depan lebih cerah. Ya Bu ya, jadi bisa sejalan, fokus ke UTBK, mandiri, nanti ini bisa juga sambil jalan. Oke sudah ya. Nah, UI lagi. Sekarang kita fokus UI. Pak, anak saya pengen UI. Amin. Jalurnya banyak, cuman orang tua nggak tahu. Ada 7 jalur. Ya Allah, amin. Bisa ya Pak? Bisa. Cuman kadang-kadang kita ini nggak tahu. Tugas saya support Bapak Ibu akan saya berikan informasinya. Ya Bu ya. Yang penting terakhir masuk UI itu adalah lewat jalur ujian mandiri SIMAK. Itu Juli. Lewat 31 Juli udah nggak ada lagi. Yang paling duluan apa? Ini paling lempeng nih, paling keren nih. Kenapa duluan? Jalur talent scouting, jalur undangan ke UI tanpa tes, beli formulir doang. Ya, talent scouting undangan untuk kelas internasional. 2 tahun di Indonesia, 2 tahun di luar negeri, keren banget. Saran kami, maaf, bagi orang tuanya yang ingin mengirim anaknya ke luar negeri, tolong cek dulu bagaimana karakter anaknya, udah mandiri belum. Jangan apa-apa langsung lempar ke luar negeri. Hati-hati Bu, banyak kejadian kasus Bu. I lost my child. Ternyata begitu luar negeri bebas. Ya Allah, ngeri. Makanya tolong cek dulu kemampuan karakteristiknya, ya, kemandiriannya, ya, sholat aja harus dibangunin. Gawat ini kan bahaya. Jadi kuliah bisa kesiangan terus nih. Tolong Ibu Bapak, saran saya ingin mengirim anaknya ke Jerman, Kanada, Aussie, ya tolong. Saran saya coba lewat apa? Ini aja, dalam scouting. 2 tahun Indonesia, sudah dewasa dia, 2 tahun luar negeri. Wisuda 2 kali, gelarnya 2.
Jaringan global dapat, lokal dapat. Tapi kalau anaknya langsung jebret 4 tahun ke luar negeri, balik ke Indonesia bengong, nggak punya teman, nggak punya jaringan, bingung dia. Balik ke sana juga bubar udah, akhirnya dilema. Saran kami coba dipertimbangkan dulu ya. Oke sudah, tapi nggak ada jaminan terima. Kenapa tidak ada jaminan terima? Ini cuma jalur bonus saja. Kita ikuti semuanya. Oke sudah. Nah sekarang berikutnya adalah, nah kami mohon kepada anak-anak Bu, tolong Bu yang masih anaknya masih sibuk OSIS, tolong diingatkan. Serah terima OSIS, jangan lagi terlibat dengan kegiatan fokuslah masa depan karena waktunya jalan terus ya. Oke, dan ini dia tiba-tiba TKA. Ya Allah, TKA ini Bu, ujian nasional model baru. Tapi tidak wajib, tidak menentukan kelulusan. Tapi maaf menurut saya ini TKA wajib bagi anak-anak yang ingin sukses. Baik yang mau kerja, Pak, anak saya mau tamat kerja, saya mau kerja aja. Hati-hati, nanti bosnya yang punya toko akan nanya juga, mana TKA kakak? Saya nggak punya TKA. Oh, kamu di sekolah males ya berarti ya? Nggak terima kerja. Jadi tolong mending punya TKA daripada tidak. Ya Bu ya, sudah tahu semua TKA, ujian nasional model baru, sudah tahu semua, dan ini kita cepat aja ya dari sini. Nah, TKA sebenarnya untuk memvalidasi nilai rapor. Karena banyak anak-anak keterima di jalur undangan, rapotnya nipu. Ternyata dinaikin sama sekolah, akhirnya begitu kuliah, ya Allah nggak bisa apa-apa. Ya Allah, akhirnya kan bingung, susah gimana. Makanya sekarang pakai TKA. TKA akan dipakai insya Allah nanti jalur mandiri. TKA menjadi pertimbangan di kedinasan. Tapi maaf, TKA tidak akan dipakai di UTBK. TKA tidak akan dilihat di ujian masuk PTN lewat tulis. SNBT nggak lihat. Karena UTBK murni pakai hasil tes. Tidak dilihat dari SMA mana, paket C, madrasah, SMK, kota, desa, nggak penting. Yang penting nilai tesnya skolastik benar, bagus, keterima. Itu dia ya. Pasar bebas kalau UTBK. Oke sudah. Nah ini contoh Bu, contoh. Kita di sini. Contoh ada anak ini eligible. Sekali lagi eligible itu yang berhak ikut undangan, itu hanya pakai rapot aja. Keterima nggak nih Pak? Dilihat dulu dong. Rapotnya 90, TK 70. Oh ini nipu rapotnya nih. Dinaikin, turunin. Gimana cara nuruninnya? Contoh, ini hanya contoh aja. Ditambahin angkanya bagi 2 jadi 80 kan turun. Kalau begini mana Pak? Ini baru valid. Ini integritas sekolahnya bener. Nilainya sama, oh tetap. Bagaimana kalau kebalikannya Pak? Oh, ini ternyata gurunya pelit nilai nih. Masa anak pinter kasih 70 doang, TK 90, naikin ke mana? Tambah bagi 2, oh begitu. Ya Bu ya. Sekali lagi, TKA berefek kepada undangan, bukan UTBK. Ya sudah. Nah lanjut berikutnya. Nah ternyata SD juga ada. 6 SD siap-siap. Yang 6 SD dan juga kelas 9 SMP. Karena ada, tapi kalau SD, SMP hanya 2, bahasa Indonesia sama matematika aja. 6 SD, 9 SMP untuk tes seleksi masuk ke SMP dan SD. Oke sudah. Nah, data semua. Kenapa November sih Pak? Kenapa kok nggak Maret aja di ujung-ujung tamat SMA? Ternyata TKA akan dipakai juga buat teman-teman yang keluar negeri. Selama ini kan yang keluar negeri kan repot. Kampus luar negeri minta nilai nasional Indonesia nggak ada. Indonesia nggak punya nilai nasional. Pakai rapot boleh nggak? Oh, nggak dipercaya. Akhirnya bingung. Akhirnya ngambil grade A, GMAT, yang NSAT kan ya. Nah sekarang secara resmi Indonesia sudah punya TKA. Insya Allah akan dipakai di bulan Desember. Makanya dimajukan November. Kalau ngadakan Maret udah telat. Kampus luar negeri udah buka, ya kan Pak ya. Karena beberapa kampus luar negeri intake-nya itu berbeda-beda, tergantung musimnya. Oh iya, di Aussie, di Amerika, di UK dan Eropa dan lain, beda-beda. Jadi Bapak Ibu semua nanti akan dapatkan ini sertifikat. Sertifikatnya 2, satu ijazah SMA, satu lagi sertifikat hasil TKA. Ini ada 2 versi bahasa Indonesia sama versi bahasa Inggris. Silakan download internet gratis downloadnya. Ya, oke sudah ada ya. Jadi penting tetap ikut aja saran saya. Nah, ini sudah tahu gambarannya. Tanggal 6 Oktober, ingat Bu, Pak, anaknya akan simulasi pertama. Kemudian tanggal 27
gladi bersih, dan akhirnya tanggal 1 sampai tanggal 9 November TK akan dilaksanakan. Akan ada susulan bagi yang berhalangan, jangan khawatir, TK susulan nanti akan ada tanggal 24 November. Nah, ini dia tanggal sudah ada. Ini tanggalnya. Jadi tiap anak akan datang 2 kali ke sekolah. Selama 2 kali tadi, hari pertama duduk di depan komputer 3 jam. Diam komputer 3 jam, langsung 3 mata pelajaran: Indonesia, Inggris, matematika. Besoknya datang lagi, belajar apa? 2 mata pelajaran pilihannya. Oke, 2 selesai, hanya 2 hari. Ya Bu ya. Nah, kelemahannya apa? Kelemahan dengan sistem ini, maaf, yang enak dapat ujian tanggal 8 dan 9 dong. Kenapa Pak enak di belakang? Udah tahu soal yang keluar. Betul nggak? Nah, ini kelemahannya. Enak yang di depan, enak di belakang Pak. Udah tahu yang keluar cuma itu juga, angka doang diganti. Ya, tapi maaf, kita nggak bisa milih tanggal nggak bisa milih, nanti dari dinas akan turun sesuai dengan karakter INISN-nya tadi. Udah Bu ya, silakan. Nah, ini sekarang kita diskusi 2 mata pelajaran pilihan. Ibu bapak nanti bapak ibu harus tanda tangan. Orang tua akan ada lembaran tanda tangan 2 mata pelajaran pilihannya mau kemana. Disesuaikan dengan jurusan yang mau diambil. Pilihannya bebas. Yang penting dia mau kuliah kemana. Bukan berdasarkan di sekolah belajar apa. Jadi kalau di sekolah belajar apa sesuai dengan tujuannya, bagus, ideal banget. Kejadian bagaimana Pak? Anak saya kan peminatan di sekolah ngambil kimia biologi Pak. Tapi dia pengen jurusannya ternyata pengen apa? Hukum. Ini ngepot namanya. Capek-capek belajar kimia biologi kok pengen hukum. Nah, maka ngambil TK-nya apa? Ya jurusan sesuai hukum. Ya sosiologi sama ekonomi Pak, itu dia. Walaupun di sekolah nggak belajar itu. Ya tolongnya Pak ya. Karena apa? Disesuaikan dengan mau kuliah kemana. Takutnya gini, dia ngambilnya kimia biologi. Dia pengen hukum, terpaksa tetap dia ngambil kimia biologi. Bagus nilai TK-nya 100, tapi kepake nggak masa depan? Nggak kepake, sia-sia kan ya. Mending ngambil hukum aja, walaupun dia tidak pernah belajar sosiologi, kejar belajar sendiri bisa insya Allah. Saya akan berikan bahan-bahannya. Yang penting sesuai dengan anaknya mau kuliah ke mana. Sudah ada urutannya, ini dia dari Gajah Mada. Gajah Mada sudah memberikan 2 mata pelajaran yang harus diambil. Contohnya apa? Oh, kalau hukum itu wajib sosio sama sejarah. Akuntansi, manajemen, ekonomi sama sosiologi, sudah ada daftarnya. Saya akan berikan. Anak-anak Bapak Ibu sudah tahu tadi. Silakan diskusi. Kenapa? Kedokteran masih apa? Ngapain dilihat fisika kedokteran? Logikanya kan kedokteran kan kimia biologi kan Bu ya. Itu 2 mapelnya logis masuk akal. Jadi tolong diskusi sama Anda 2 mata pelajaran itu tolong bisa mati lagi ya Pak ya. Saya akan berikan. Oke, sudah ya. Nih, ini rangkumannya. Jurusan yang dia mau 2 mata pelajaran harus sesuai dengan dia mau kuliah kemana, bukan di sekolah sudah belajar apa. Ya oke, sudah. Nanti kira-kira di bulan kapan? Oktober lah. Oktober akan ada selebar. Selebar itu Bapak akan diberikan tantangan. Dengan ini saya menyatakan bahwa anak saya ngambil 2 mapelnya. Sudah ada nanti. Oke, sudah. Nah, materinya sudah ada, soalnya gampang lah. Saya akan berikan Bu soal-soalnya, bisa. Soal-soalnya banyak saya akan berikan. Oke, sudah tadi TKN sudah. Nah, tolong belajar TKA ternyata berdampak untuk UTBK juga. 2 mapel itu penting. Kenapa? Mulai tahun ini Pak, literasi bahasa Indonesia heboh. Padahal judulnya literasi bahasa Indonesia, tapi ternyata apa? Soalnya tentang apa? Ya Allah Pak, soalnya bacaan fisika, kimia. Ya Allah, ini kasusnya. Ternyata apa? Ini permintaan dari para rektor. Kenapa selama ini tes UTBK nggak ada tes pelajaran? Akhirnya kan susah deteksi. Ini anak bisa keterima di anak ini keterima di kedokteran, tapi bisa sukses nggak kuliahnya? Makanya tolong dong dimasukin juga beberapa soal tentang kimia, fisika, biologi, ekonomi, geografi. Kenapa? Kejadian 2025 Pak, 2025 kan tesnya tidak ada tes pelajaran. Akhirnya nilainya tinggi, keterima kedokteran. Begitu kuliah kedokteran, ya Allah anaknya kok IPK cuma 1, ditanya, kenapa jelek nak? Saya nggak pernah belajar kimia biologi Pak. Astagfirullah, baru ketahuan anak ini menangnya cuma skolastiknya doang. Akhirnya kasus, anak ini bisa masuk ke FK tapi nggak bisa keluar. Bisa masuk nggak bisa keluar. Susah.
ya nggak bisa lulus gimana? Endon aja. Nah, bahaya kan, bahaya ini. Nah, makanya sekarang sudah ada yang tadi. Nah, bacaan tadi ya Bu ya. Jadi tolong penting bahwa anak kita mau jurusan apa, fokus ke bacaan tadi. Ya silakan saya akan bantu. Oke sudah tahu semua. Jadi sudah dibaca aja. Oke sudah ditanya. Nah bagus semua. Tadi gambarannya sekarang sudah tahu. Nah ini soal sudah ada. Kisi-kisi saya berikan. Nah sekarang adalah PTN. Bagus semua. Jalur PTN ada berapa? Ada 3. Nih sudah ada. Nih zaman kita dulu. Bapak Ibu saya tebak. Zaman Bapak Ibu dulu ujian PTN-nya adalah UMPTN. Ketahuan angkatan 90-an ya kan? Usianya masih muda ini ketahuan kan ya. Oke, sekarang ini Bu apa perubahannya Pak? Nah, dia istilahnya. Ini istilah-istilahnya nomor 1 PTN perguruan tinggi negeri. Ya, kemudian lagi PTN BH perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Ini PTN tua terkenal yang otonom. UI, ITB, UGM punya kuota khusus dia. Nah, jalur kuliah di negeri ada 3, namanya SNPP, Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru. Ada 3 jalur tadi. Nomor 1 adalah SNPP, prestasi, ya, formulir gratis, dapat 2 pilihan ngisi di bulan Februari, hasil bulan Maret selesai. Jalur kedua adalah UTBK, ujiannya tulis pakai komputer, materi ujiannya skolastik. Yang ketiga, terakhir adalah jalur mandiri yang hanya boleh dibuka setelah pengumuman UTBK. Selesai semuanya. Itulah jalur kuliah di PTN, sudah ada 3, kuota sudah ada Bu ya. Nah, ada 3 ini aja. Oke, semangat, materinya gampang. Bapak Ibu, anak-anak Bapak Ibu sudah saya berikan nomor saya. Silakan minta nomornya, saya akan bantu soal-soal, saya support, nggak ada biaya gratis. Lalu berikutnya, jangan ngomong undangan dulu. SNBP nanti aja. Sekarang biarkan anaknya kejar nilai semester 5. Semester 5 bagusin. Nanti di bulan Januari sekolah akan ranking anak-anak. Bapak Ibu pasti akan diundang buat ketemu bagaimana agar SNBP-nya berhasil. Bagaimana tidak terjadi jeruk makan jeruk ya Bu ya. Teman makan teman, nanti guru BK akan mengundang, kita ngomongnya nanti kalau sudah keluar daftar eligible-nya aja. Oke, sekarang saran saya, hati-hati, siapkan lewat tes. Tesnya bagaimana? Tes sudah tahu semua. Pertanyaan berikutnya, Pak, anak saya wajib ikut bimbel nggak? Menurut saya Bu, ikut bimbel bagus, kan namanya usaha kan Bu ya. Kalau punya duit. Kalau nggak punya duit, tetap bisa sukses. Karena apa? Di channel YouTube banyak belajar gratis. Ternyata nggak harus ikut bimbel. Ya, nggak ikut bimbel juga banyak sukses kok, nggak buang duit kan Pak ya. Ternyata tergantung anaknya. Tolong cek dulu anaknya, adik lebih cocok bimbel atau privat. Tolong tanya dulu anaknya Bu. Ya siapa tahu lebih suka privat di rumah, gurunya di rumah kan lebih bagus atau berkelompok. Jangan asal ikut-ikutan saran saya. Dan terakhir ingat bahwa apa? Jalur kuliah banyak sampai 31 Juli. Saya akan berikan informasinya, kapan kedinasan saya akan bantu. Ya Bu ya, itu dulu. Kita akan buka sesi tanya jawab dulu lah. Barangkali ada pertanyaan Bapak Ibu silakan buka. Monggo. Ya pertanyaan apa saja karena jam 12 sudah selesai. Oke, saya akan berikan kesempatan. Monggo Bapak Ibu semua. Apakah ada yang ditanyakan? Saya berikan waktu. Monggo berikutnya. Dan silakan. Barangkali yang mau tanya, Bapak Ibu semua monggo kita buka. Silakan satu-satu. Oke. Silakan ya. Dari mana? Silakan Bu, silakan. Oh ya, terus silakan. Siap. Langsung aja Bu pertanyaannya. Selamat pagi Pak. Pagi siap. Siap Pak. Sini saya mau bertanya tentang IELTS. Itu bagaimanakah kepentingannya dan kegunaannya? Terus kemudian waktunya kapan? Terus kemudian persiapannya untuk mendapatkan IELTS biar sekali datang dan sekali go. Yang kedua, bagaimana persiapan ujian kalau anaknya nggak mau bimbel, tapi dia lebih memilih private? Ya, dan cara memilihnya bagaimana Pak? Terima kasih. Sudah biasa satu biasa akan skip ya biar kalau waktu. Jadi ini modalnya. What should we do? Nah dia sebenarnya what should we do itu Ibu pertanyaan bagus sekali. Saya akan lompatin dari dia. Nomor 1, apa harus orang tua lakukan? Maaf. Nomor 1 Pak, maaf dibatalkan. Walaupun diterima undangan tes UTBK batal. Keterima PCT, kedokteran, farmasi, teknik kimia, industri elektronik ini batal, nggak jadi. Baru udah terima. UTBK bagus. Kenapa? Kalau jurusan ini gagal di tes buta warna. Nomor 1 harusnya dari kelas 10. Bapak cek anaknya. Dan kelas 12 sekarang ada keluarga karena parsial pun nggak boleh.
Buat orang pasien tuh nggak boleh jurusan ini, Pak. Jadi makanya tolong dicek dulu ya Bu ya, dipastikan dulu gitu loh ya. Nah, bisa nggak memberikan warna contohnya kayak gini? Oh jelas Pak, silakan ya. Oke, yang berikutnya lagi jurusan. Pak, anak saya jurusan apa? Saran saya tes bakat minat. Semua jurusan bagus, nggak ada yang jelek. Ya, jadi tolong Bu, Pak, jangan sampai Pak nanya Amin, kira-kira jurusan apa ya Pak 5 tahun lagi yang anak saya kaya. Astagfirullah. Ini kadang-kadang gue Pak tanya Pak kira-kira jurusan apa ya Pak, nanti tempat kerjanya anak saya tempatnya basah gitu Pak. Ya perikanan, ya kan, perikanan main air, basah. Ya Allah, jangan kaya. Itu malah yang penting anaknya bahagia, betul nggak? Kalau anak senang jurusannya duit akan ikut Bu. Jadi makanya biar tidak salah jurusan apa? Ya ini lama, 3 jam capek. Yang lebih keren apa? Cepat. Sekarang saya tes sidik jari. Sidik jari lebih cepat, lebih praktis dan anaknya nggak sampai 3 jam coret-coret kan Bu ya. Rekomen silakan. Kalau di SD udah pernah pakai SD aja, digali lagi. Lalu apa? Berikutnya tolong dicek mata kuliahnya nih. Di print, di website ada. Bener deh, mau teknik kimia, bener Pak. Alasanmu kenapa kok senang teknik kimia mau ambil? Saya suka pelajaran kimia Pak. Keliru. Teknik kimia tuh banyak kan fisika nak. Iya. Makanya dicek dulu mata kuliahnya kan Bu ya. Di website masih ada. Senang kan? Bang, senang Pak. 4 tahun belajarin aku doyan. Ikut gitu loh saran saya ya. Nah kemudian berikutnya apa? Nah ini Bu tadi Bu bilang modal, IPT. Saran saya kalau pengen sukses ikut tes TOEFL sama IELTS dua-duanya. Kok dua-duanya Pak? Karena kita tidak tahu yang paling bagus yang mana kan Bu ya. Coba kalau misalkan IELTS berapa? IELTS itu minimal 5,5. Kalau TOEFL 500, itu saran saya. Mau ke luar negeri atau tidak, saran saya mending punya daripada nggak punya. Di mana Pak yang murah? Ini murah, diakui. Jangan yang 3 jutaan. Udah mahal kecil kan ngesak kan Bu ya, udah kecil. Walau 3 juta bayar cuma segitu, rugi. Di sini aja diakui saran saya. Maaf, harusnya dari kelas 10. Saya begitu ya, kita di sini sudah ada. Silakan hubungi aja ke tes ya. Oke, sudah ada. Telepon dari masa depan, siapkan. Jangan dadakan gitu loh. Mana TOEFL-nya? Dolo belum malah. Satu maaf, tes dulu ya, bukan les. Jangan les lagi. Nambah lagi lesnya, ya Allah. Tes dulu. Kalau tesnya sudah berapa di 600, cukup udah 600. Pak masih ada 400 Pak. Nah kalau 400 coba cek dari subtestnya tadi. Nah kamu yang paling kecil di mana? Paling kecil, di bagian composition. Panggil guru privat ke rumah. Pak tolong Pak, composition anak saya masih kecil. Privat, composition doang. Ya Bu ya, sisanya udah 3 kali udah selesai tes lagi. Itu ya Bu ya. Jadi jangan pakai les lagi, jangan kebanyakan les lah ya Allah. Kasihan anaknya kan ya. Nah dokter, yang pengen FK tolong nih, obatnya harus lebih duluan daripada lainnya. Ya Bu ya, siapkan diri. Bahan-bahan saya kasih soal-soal apa ya. Ini bukan dokter ya, bisa bantu. Nah, dan sudah dijawab ya. Oke, sudah terjawab ya. Nah, kemudian bimbel Bu, tolong cek anaknya gaya lebih cocok mana. Ada yang rame-rame seneng, ada yang privat bertiga, ada yang pakai Zoom, sesuaikan dengan karakteristik anaknya seperti apa. Karena tidak ada yang cocok, kan beda-beda kan Bu ya. Tiap anak beda-beda. Tolong cek dulu anaknya aja. Oke, nomor 2 pertanyaan, silakan Pak. Bu, silakan Pak, silakan mic-nya Pak. Mohon maaf itu sudah. Mana Pak? Di depan sini ada. Silakan. Monggo maaf ya, cuma 1 mic-nya ya. Oke, coba monggo silakan. Ada hadiah Pak ya? Maaf Pak, ada hadiah Pak. Silakan Pak. Pak, ya silakan dari saya dulu Pak ya. Silakan dulu Pak, diberikan dulu hadiahnya tadi Pak. Oke sudah ya, sudah. Makasih. Ada 4 ya Pak ya? Saya 1 Pak, 1. Oke Pak, Bu, saya Bu cepat. Oke, maju. Monggo. Selamat siang. Selamat siang, siap. Ya, saya mau nanya. Ya Bu. Ya pasti, nggak mungkin jadi dulu. Kalau yang untuk penggunaan otak tadi Pak, otak kanan, otak kiri, kanan itu ada perubahan nggak? Kalau dia semakin besar gitu ya, misalkan tergantung kebiasaannya gitu, apa aja jadinya tidak otaknya. Iya. Terus ini Pak, kebetulan saya pernah tesin anak saya, dia yang di SMA ini, dia otak tengah. Jadi memang kalau dia sebenarnya kemana-mana tuh bisa. Cuma masalahnya swing mood ya. Kadang-kadang kalau kita nyuruh belajar atau latihan dia malah nggak lakukan itu. Bahkan ada yang dilakukan. Hari ini sudah latihan apa gitu? Latihan saya beberapa
orang tuanya kebagian ya, padahal ada segitu dan saya apa gitu. Nah itu gimana caranya Pak untuk mengatasi kakak yang modelnya putusnya bisa? Iya. Terima kasih. Satu hal, Bu, maaf, tidak ada alat ukur yang bisa tepat membedakan manusia 100% itu nggak ada. Ini kan cuma alat bantu saja kan Bu ya. Manusia bisa berubah, iman aja bisa naik dan turun. Kan Bu ya, jadi sekali lagi mohon maaf, alat bantu saja. Tapi kalau di jari tidak mungkin berubah. Tapi karakter tadi bisa berubah. Kenapa? Tadi 80% karena lingkungan. Anak kita bergaul dengan tukang besi, terkena percikan api. Nah, kita bergaul dengan penjual parfum, terkena wangi kan dia. Kalau dicek 80% anak bergaul sama siapa? Kan Bu ya? Kalau dicek 80% besar pengaruh teman sekali. Jadi mohon maaf, dengan bermacam-macam alat tes kita duduk bareng sama anak kita Bu. Kita harus lihat solusinya. Yang tengah, mohon maaf, yang tengah cenderungnya memang begitu juga swing. Tapi solusinya apa? Anak tengah ini perlu apa? Teman yang dia bisa minta pendapat. Ya perlu coach. Orang yang tidak berhubungan sama dia. Jangan bukan papa mamanya, bukan kakek neneknya. Kenapa? Bukan omnya. Karena kalau nanti pendapatnya nggak dipakai, marah dia kan dia omnya kan dia. Orang yang tidak terlibat secara emosional. Kalau suka pakai, nggak suka terserah. Dulu juga nggak kenal sama gue. Nah, kan bisa tanya sama saya. Saya nggak ada hubungan sama papamu. Dan menurut saya kayak gini, monggo silakan. Itu anak itu senang Bu. Dengan mencari sumber-sumber yang orang yang valid, yang konsen sama dia dan tidak berhubungan sama keluarga dengan dia. Ya makanya perlu kerja sama. Pak Amin tolong dong bilangin sama anak saya yang ngomong. Ya kan Bu ya, harus ada koneksi kan Bu ya. Nah contoh, Pak, mamanya, kamu kuliah ke Jogja ini ya, di sana ada yang anaknya, ya Allah ke Jogja jagain yang Bu ya Allah, males banget kan ya. Nah terus saya, Pak Amin tolong dong bilangin anak saya ke Jogja aja. Oh gitu, gimana Dik? Gimana mau pengen kuliah kemana? Saya lupa Pak, jurusan apa? Jadi elektro Pak. Oh iya, berarti harus di Jogja aja. Iya Pak, Jogja enak Bapaknya. Suasana sejuk belajar. Iya Pak, belajar. Ada yang saya juga Pak. Wah, ada yang Bapak enak. Pendekatannya bukan eyangnya Bu, ugelnya juga Bu ya. Aman, senang ya. Jadi perlu kerjasama kan Bu ya. Kerjasama, pendekatan fokus anak kan beda-beda. Kalau ibu fokus eyangnya, ya fokus ugelnya kan Bu ya. Kita combine gitu loh. Makanya perlu kerjasama dengan guru BK, diskusikan gitu ya. Tolong bilangin anak saya seperti apa. Bukan kadang-kadang anak kita kalau dengan kita ya kali maka kayak gitu ngomongnya nakal. Makanya perlu orang lain kan Bu ya, kerjasama. Makasih Bu ya. Oke Pak Ibu masih ada? Masih ada Pak? Mohon aja. Silakan Pak. Mohon yang beruntung dapat mic Pak. Mohon maaf ya. Oke, monggo Bu silakan Bu. Ya Bapak Ibu barangkali tidak semua bisa saya jawab, nanti bisa lebih aku ya. Silakan Bu silakan. Selamat siang Pak. Siap, Saya kakaknya kebetulan juga sih. Oke, di sini saya mau nanya Pak. Sebenarnya peran orang tua dan keluarga itu gimana baiknya untuk anak? Karena saya melihat, saya dulu juga kebetulan posisinya sama bapak juga, lulusan sini juga. Saya melihat adik-adik kelas saya yang berhasil masuk satu kampus dengan saya itu mental dan karakternya itu masih kurang. Emang sih ketika dari di kampus itu oke, bagus gitu karakter dan mentalnya, nilainya bagus, berhasil masuk PTN. Kebetulan saya ITB. Nah, ketika masuk ITB itu nilainya belum, terus kayak gak kuat sama persaingan. Akhirnya mereka cari link yang deket gitu, terus ketemu teman yang baru. Tapi di sana justru dirinya salah. Orang tuanya memang benar kayak, oke ini mama tambahin uang jajan atau mama kamu berapa cari healing gitu biar bisa senang-senang gitu. Tapi jadinya salah. Walaupun orang tuanya sudah berbohong, mama dukung apa aja kamu, tapi jadinya itu kan terlalu membebaskan anak ya. Tapi orang tua juga gak bisa mengekang. Kamu jangan ini itu juga jadi bahaya. Jadi sekarang saya mau nanya, gimana caranya orang tua dan keluarga lebih tepatnya saya juga kakak ya untuk menjaga mental dan karakter anak di lingkungan baru. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Jadi begini Bu, khusus ITB, Pak, saya ngomong aja ITB. ITB itu paling keras. Kenapa? Begitu dia masuk, dia belum bisa ngaku-ngaku. Aku teknik elektro. Gak bisa, kenapa? Karena kalau ITB itu dia masuk ke fakultas dulu kan Bu ya. Nanti dari situ ada TPB. TPB itu tahap perjalanan bersama. Kalau nilainya IPK-nya anjlok, bisa nggak sesuai dengan jurusannya. Misalkan STI kan Bu ya. Nanti kan jurusan ada teknik elektro, informatika, telekomunikasi kan ya. Kalau misalkan nilainya bagus sesuai. Tapi kalau dia IPK-nya jelek, lenceng, itu yang bikin stres. Dan kelemahan kita adalah apa? Orang tua anaknya mau saya marah doang. Belajar dong lah. Astagfirullah udah belajar. Kalau saya nanya, oh gini
Oke, solusi apa? Dan kamu kelemahannya apa? Saya nggak ngerti mata kuliah ini kita tidak. Saya cari kakak kelasnya. Saya cari kakak kelas 1 tahun yang akan saya akan bayar privat sama kamu. Itu solusi. Mas, tolong mas, nyari kelas tolong dibantu. Saya kasih privat, saya bayar 300.000 per jam. Solusi itu namanya itu ya. Itu ini tunggu, bukan ya rajin lo nggak belajarnya. Ya Allah, mah kurang rajin apa? Saya jam 3 belajar. Itu bukan solusi itu ya. Makanya apa? Geroyokan kita bareng-bareng. Libatkan pihak ketiga. Jangan orang tua aja konsultasi sama guru BK. Saya akan bantu. Kenapa? Maaf, saya Muhammad Amin, Bu. 120 orang di angkatan saya dan itu saya paling bermasalah kuliah. Saya nggak malu. Saya paling aib bagi angkatan saya. Maka kadang-kadang angkatan saya bilang, Amin, lu lulus nggak sih? Oh, gue lulus walaupun berdarah gue lulus. Makanya mohon maaf, Ibu, kalau ada anak-anak bermasalah, Ibu ya, baru 4 tahun, 5 tahun belum tamat, heboh kan Bu ya? Nah, jangan dia sukses disuruh cerita, jangan dia pinter. 4 tahun lulus, lu nggak tahu susahnya gue kan ya? Tapi bilang berapa? 4 tahun, gue lebih. Oh, ini, denger ya benar ya. Jadi harusnya apa? Nanya sampai bermasalah dong. Tapi dia bisa sukses kan ya? Karena dia bisa, gue masih bisa juga. Itu sebenarnya. Jadi kita kan ngomong itu sama yang kita pintar kita nggak tahu lulus 4 tahun lulus, mungkin nggak tahu rasanya 5 tahun nggak lulus kan ya? Nggak tahu loh. Ya kan ya, nah solusinya nggak ada. Makanya buka anak-anak semua duduk bareng. Libatkan pihak ketiga, jangan kalian sendiri. Barangkali saya, guru BK sekolah bisa support kan Bapak Ibu ya. Kita cari gimana ya, Pak saya kok kayak gini ya Pak ini, kita bantu. Ya Bu ya, jadi sekali lagi saya mohon maaf, saya tidak bisa bantu semuanya, tapi dengan sedikit ilmu saya akan support. Bapak Ibu sudah punya nomor saya kan ya? Saya akan bantu, nomor saya sebentar, saya akan tampilkan. Nah ini dia, satu lagi saya nggak bisa ya. Oh, saya akan langsung ya. Oke, silakan Mas sebentar Pak. Oke, untuk Pak gimana? Yang kita fokus untuk TBK sementara SBP di nomor 2 karena memang itu yang target kami sebagai orang tua. Pertama adalah bagaimana strategi pemilihan di UTBK tentang jurusan kemudian sama kampus untuk meningkatkan peluang diterimanya putra putri kami di perguruan tinggi negeri. Itu yang pertama Pak. Yang kedua itu adalah opsi 1, opsi yang utama yang kami majukan ke putra putri kami. Opsi kedua bila mana nanti berharap sih nah sampai opsi kedua adalah ujian mandiri. Belajar dari salah satu putri kami bahwa untuk meningkatkan peluang itu kami mendaftar banyak perguruan tinggi negeri. Cuman kosnya tinggi Pak. Nah, untuk meningkatkan peluang yang lebih tinggi dengan kosnya rendah, memilih ujian mandiri nanti bila mana UTBK tidak terima, seperti apa? Ya, itu aja. Terima kasih. Satu Ibu Bapak semua. Satu hal, saya agak beda dengan lainnya barangkali. Saya mohon maaf, jangan pernah ganti jurusan gara-gara tryout jelek. Ya, Bapak Ibu nanti akan tryout kan Bu ya berapa kali kan ya? Tolong jangan ganti jurusan. Ini kadang-kadang, ada yang pengen FK, alhamdulillah. Pengen hukum, bagus. Begitu 6 kali tryout, ya Bu ya, ngepot. Nanya sampai bimbelnya, kamu pengen apa di pengen UI Pak, FK, berapa nih tryoutnya? 400, bercanda, kocak abis. 400 pengen FK, ngimpi 400 cendrawasih Papua aja nolak, nah, ya kan ya. Jadi maaf Bu, kalau saya barangkali beda. Kalau maaf nih, kadang-kadang pengen FK, pengen hukum, begitu terlalu jelek ngepot ganti jurusan kan ya, saya tidak. Saya enggak. Tetaplah FK, tetaplah hukum, tapi apa? PTN yang nomor 2-nya diturunin. Itu salah saya. Tapi itu nomor 2, nomor 1 apa? Karena kalau dia tidak perbaiki dirinya Bu, walaupun geser ke Papua pun gagal juga kan Bu ya. Nilainya kecil cuma 400, berat. Makanya nomor 1, perbaiki diri dulu. Kemampuan diperbaiki. Solusinya apa? Apa yang kurangnya? Skolastiknya kurang, Indonesia kurang, solusi. Tapi setelah itu apa? Pilihan yang tetap sama, 1 jurusan. Maaf, jurusan 1, PTN-nya diganti. Kalau pengen hukum, tetap hukum, jangan ngepot dari hukum ke filsafat. Ini mohon maaf. Jangan asal UI. Wah, yang penting jaket kuning. Saya nggak setuju itu. Nggak jelas namanya. Ya kan Bu ya? Kita kejar. Kalau pengen dokter, nggak harus UI dong, betul nggak?
Mereka bisa juga ke daerah dulu kan Bu ya, belok dikit ke daerah, jadi dokter juga. Emang nanti kalau mau periksa pasien menyuntik nih, oh dok maaf dok, lulusan dari mana dok? Saya dari UI. Alhamdulillah, silakan ya Allah. Kalau dari swasta nyuntiknya sakit banget dok, ya Allah. Gak ada, sama aja sakit juga, kan Bu ya? Jadi mohon maaf, kalau pengen dokter, keterima dokter dulu daripada nunggu ketok pintu FKU-nya buka-buka nggak jadi dokter kan ya? Mending belok dikit, nanti PPDS-nya balik lagi ke UI kan bisa juga, hukum juga. Jadi maaf Bu, saran saya tetap di jurusan apa? Nomor 2 pilihan jurusannya kita akan kejar yang lebih besar peluangnya, ya Pak ya? Tadi saran saya. Jadi jangan pernah ganti jurusan, tetap yang bagus saja. Kemudian bagaimana mau besar peluang? Strategi Pak, Bapak Ibu nggak tahu ya bawa apa? Kalau sekarang ini orang pada rame privat apa? Kimia, biologi, ekonomi kan ya? Satu hal yang kurang, Ibu Bapak semua, yang penting ternyata privat bahasa Indonesia. Ini yang banyak orang, oh iya, kenapa soalnya banyak bahasa Indonesia, gitu kan Bu ya? Bahasa Inggris cuma 20, matematika cuma 50, sisanya dari 110 itu bahasa Indonesia kan gitu. Jadi saran saya bahasa Indonesia. Cuman kadang-kadang anak-anak ini malas bahasa Indonesia. Ya Allah Pak, bacanya panjang banget Pak. Makanya perlu pelatihan di sekolah. Nah, di sekolah kan bantu support bagaimana caranya mensiasati bacaan panjang kan Bu ya. Jangan dibaca dulu bacaannya, ngapain dibaca? Nah ya Allah panjang. Gimana Pak? Lihat dulu soalnya, betul nggak? Ditanyain apa? Baru searching, skimming, scanning kan ya. Bukan bacaan ngerti, itu keliru anak-anak. Itu pun masih banyak yang salah. Ya Bu ya, jadi nanti di program-program berikutnya kita akan bantu sekolah membuat ide-ide apa, bagaimana cara bikin motivation letter yang bagus, ya, bagaimana mensiasati matematika dengan cara gampang, bagaimana membuat soal-soal belajar bisa lebih mudah, bagaimana caranya nanti kalau nggak tahu, Bu, satu hal ini penting, UTBK tidak ada nilai minus. Jadi apa? Isi semua, betul kan ya? Ini, tapi saya nanya Bu, coba kalau ujian mandiri Bu, ujian mandiri UI, UGM. Kalau zaman kita sama, kalau satu salah, kalau satu benar, poinnya 4 kan Bu ya? Kalau 0 kan ya? Kalau salah dapat -1 kan? Saya nanya sekarang nih Bapak Ibu, saya nanya dulu deh. Bu, matematika 15 soal. Ada seorang anak cuma bisa 3 soal bisa dapat jawaban. Yang sisanya dia nggak tahu. Saran Bapak Ibu nih. Yang sisanya itu ditembak apa dikosongin? Tembak per kosong? Kok beda-beda ya? Beda-beda. Kosong. Kenapa? Ada minusnya Pak. Saya nggak setuju. Kenapa? Lihat tuh perbandingannya, -1 sama 4 lebih dari 4 kan, betul nggak? Lebih dari nembak, betul kan tuh ya? Kalau dikosongin Bu, coba dari 15 soal ngisi 3 sampai rumah guling-guling nangis-nangis tetap kosong, betul nggak? Kosong. Saya, ya Allah bisa 3 doang ya Allah, cek dulu. Sampai rumah, ya Allah, ya bilang semoga benar ya Allah. Banyakin sedekah, jadi berkat, ada harapan, betul nggak? Ini kan strategi kan ya, strategi nembak. Sekarang bagaimana cara nembaknya, betul nggak? Ini penting. Nanti saya akan ngomong. Dekat-dekat ujian saya ngomong, bagaimana Pak cara nembak jawaban biar tepat. Nah, saya buka rahasianya. Nembak jawaban itu bisa tepat atau tidak, yang sangat menentukan adalah apa? Amal ibadah masing-masing. Gitu ya. Nah nanti di belakang kita ngomong lagi kan ya. Saya mohon maaf Ibu semua sudah jam 12.04. Saya mohon maaf ya sudah molor. Semoga kita ketemu lagi Januari, kita ketemu lagi lah ya Bu ya. Jadi jangan takut ya. Nanti kalau ada undangan kita ketemu lagi berkaitan dengan informasi terbaru. Jangan lupa sekali kita akan update. Kita akan sharing. Sementara itu Bapak Ibu bisa minta lewat WA saya. Pak minta buku, minta bahan, tanya-tanya, saya akan support. Ya, semoga Allah meridhoi usaha kita hari ini. Semoga Tuhan memberkati Bapak Ibu anaknya menjadi anak soleh-soleha, terkabul cita-cita kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Terima kasih. Marilah kita berikan aplaus kepada narasumber seminar kita pada siang ini.
Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Muhammad Amin atas motivasi, ilmu, serta wawasan yang telah dibagikan. Tak lupa, kami juga menyampaikan apresiasi kepada panitia, orang tua dan wali murid kelas 12 dan semua pihak yang telah mendukung terselenggarakannya acara seminar pada hari ini. Akhir kata, izinkan kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan acara ini terdapat kekurangan maupun salah kata. Kami selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Mari kita tutup seminar pendidikan sesi 2 dengan mengucapkan hamdalah. Kami pamit undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.